Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Ibu hebat. Tetap semangat. Yes. Terima kasih Natalia. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Sambil Ibu cek ya, apakah sudah masuk ke dalam ruang Zoom semua atau belum? Alhamdulillah pada hari ini semuanya bisa bergabung ternyata. Kemarin ada Nur tidak masuk. Sakit ya Nur kemarin Nur? Iya Bu, pilek Bu, badannya nggak enak Bu. Sekarang sudah sehat Nur? Alhamdulillah Bu, sudah sehat soalnya mau belajar sama Bu Nia. Terima kasih Nur. Iya, kita lanjutkan dengan berdoa ya. Bayu bisa dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bayu. Iya, Bu. Iya, berdoa ini sangat penting ya nak kita lakukan di awal pembelajaran agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita juga mendapatkan manfaat dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan sebuah lagu. Tunggu sebentar ya. Hore. Kira-kira Bayu pengen nyanyi lagu apa? Iya, di sini Ibu akan memutarkan sebuah lagu dengan judul Bangun Pemudi Pemuda ciptaan Alfred Simanjuntak. Kita nanti nyanyi bersama-sama ya. Ya Bu Guru. Iya, Bu. Bangun pemuda Indonesia, lengan baju sisihkan untuk negara masa yang akan datang, kewajiban menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku hai putra negeri, bertingkah laku hai putra negeri. Ya, sudah selesai nyanyinya. Kira-kira apa ya yang makna dari menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda? Ada yang bisa menjawab? Semangat Bu, supaya kita tetap semangat. Betul sekali Natalia. Kita beri tepuk tangan untuk Natalia yang sudah berani menjawab. Benar sekali, maknanya yaitu agar kita bersemangat untuk nantinya bisa memberikan dampak perubahan pada Indonesia ya nak ya, karena masa depan Indonesia nantinya juga ada di pundak kita gitu. Oke, ada yang sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat tentang pelajaran kita kemarin, yaitu berkaitan dengan teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Bayu. Apa, Bayu? Teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam, Bu.
Masya Allah, luar biasa sekali. Bayu jawabannya tepat. Iya. Sebelumnya, Bunia mau tanya nih, di rumah pada suka baca enggak? Suka, Bu, Suka sekali. Habibah, suka baca buku apa Habibah? Suka baca novel, Bu. Jangan suka baca SMS. Suka baca SMS, ya Allah, zamannya ibu banget ya. Suka baca WA maksudnya. Iya, suka baca buku Suka baca novel. status, Bu. Ya, asal jangan statusnya Bunia ya. Iya, Habibah suka baca novel, bagus sekali. Di dalam novel itu pasti banyak bacaan ya Habibah ya. Iya, Bu. Lalu apa yang Habibah dapatkan setelah Habibah membaca tadi? Tergantung isi novelnya, Bu. Kalau misalkan novelnya tentang perjuangan, ya berarti harus semangat, belajar sebagai pelajar kayak gitu, Bu. Luar biasa, Habibah langsung bisa menyimpulkan gitu ya setelah membaca, lalu bisa mengetahui isinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi yang nantinya memberikan informasi tentang banyak hal berkaitan dengan fakta atau kenyataan secara ilmiah seperti yang disampaikan oleh Bayu tadi. Ibu izin share screen ya, Nak ya, sebentar. Iya, Bunda. Itu Pikachu, Bunda. Oh iya, nanti kita Ayam. menari meliuk-liuk sama-sama ya. Ya, hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pembelajaran. Sudah ya tadi teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Pernyataan umum itu berisi tentang topik yang akan dijelaskan prosesnya. Deretan penjelas berisi uraian-uraian tentang proses yang telah dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Dan yang terakhir ada penutup, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang telah dijelaskan. Yang kedua, informasi memuat fakta atau kenyataan. Yang ketiga, informasi berkaitan dengan fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, isi teks bersifat normatif. Penentuan topik dan kalimat utama. Yang pertama yaitu menentukan topik. Bagaimana sih cara kita menentukan topik itu? Topik permasalahan ditentukan dari kalimat utama dalam bacaan ya Nak ya. Jadi pada kalimat utama pada bacaan itu biasanya terletak topik permasalahannya. Lalu yang kedua berkaitan dengan kalimat utama. Apa kalimat utama? Kalimat utama digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama juga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu ada bacaan. Coba dilihat, berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Coba dilihat dulu, ada berapa paragraf, Nak, di sini? Ada 1, 2, 3, 4, Bu. Betul. Ada yang masih bingung paragraf itu apa? Ada yang masih bingung? Paragraf itu? Enggak, Bu. Sudah paham. Sekali. Apa? Ada yang bisa menjawab? Kumpulan Paragraf dari itu apa? beberapa kalimat, Bu. Iya, Nurhayati hebat. Kumpulan dari beberapa kalimat itu paragraf. Ada lagi yang bisa menambahkan jawaban dari Nur? Jadi paragraf itu ditandai dengan kalimat yang menjorok ke dalam ini ya, Nak ya. Bisa. Iya, Bu. Ya. Ini ada tanda panah ini. Nah, ada kalimat yang menjorok ke dalam ini menandakan paragraf. Jadi memang betul paragraf itu terdiri atau tersusun dari beberapa kalimat yang mana kalimat awalnya biasanya menjorok ke dalam. Pada bacaan ini ada 4 paragraf. Nah, Ibu minta untuk dibaca secara bergantian.
paragraf pertama, Tiara bisa bantu Ibu membaca, Tiara? Iya, Bu. Bisa, Bu. Apa kurang besar, Tiara? Iya, Bu. Sebentar ya, Tiara ya. Kalau Iya, bisa, Bu. kan dulu. Sudah, Tiara? Bisa Sudah, Bu. dibaca? Kelihatan, Bu. Saya baca ya, Bu, Mulai, ya. Tiara ya. Ya, Ya, Bu. silakan, Tiara. Listrik pengubah wajah dunia. Penemuan listrik telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh penting dalam Suaranya Tiara kok hilang ya tiba-tiba ya? penemuan arus listrik adalah Michael Faraday Lambert 1791. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Faraday berasal dari keluarga miskin, sehingga ia hanya sebentar mengenyam pendidikan formal. Namun, dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Sudah, Bu. Terima kasih Tiara sudah membacakan paragraf pertama. Paragraf kedua, Nur Hayati bisa bantu Ibu membacakan, Nak? Siap, Ibu. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gadu-gadu penerima di berbagai daerah. Dari gadu-gadu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sudah, Ibu? Terima kasih, Nur. Lanjut paragraf ketiga, dibaca Natalia. Ya, Ibu. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu dan dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Peralatan tersebut misalnya lampu, radio, dan kulkas. Sudah, Ya, Bu. terima kasih Natalia. Paragraf terakhir boleh dibantu Bu Nia dibaca Sri Aryani. Bu, bisa dibesarkan lagi nggak, Bu? Oh iya, bisa Sri. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu? Terima kasih Sri. Tadi sudah dibacakan oleh temannya ya. Dari paragraf 1 sampai ke paragraf keempat. Nah, sekarang Ibu ingin melihat anak-anak di sini sudah bisa menemukan belum mengenai topik dari bacaan yang Ibu berikan. Untuk linknya ada di chat grup Zoom ya nak ya. Di grup WA juga ada. Boleh dicoba dulu. Masuk ke linknya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu lihat dulu ya. Wah, hebat sekali. Sudah banyak yang mengisi di sini. Apa topik yang dibahas pada teks? Ternyata ada yang menjawab tokoh dan penemuannya. Ada yang menjawab perubahan listrik, manfaat listrik, penemuan listrik, perubahan listrik. Iya. Kalimat yang ada tertulis besar di sini ini jawaban paling banyak. Berarti paling banyak di antara anak-anak ini menjawab manfaat listrik dan penemuan listrik. Ya, benar sekali. Jadi topik permasalahan ini berkaitan dengan penemuan listrik ya, Nak ya. Penemuan listrik yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari begitu. Itu gambarnya siapa sih, Bu? Ini gambarnya penemunya. Michael Faraday, Michael Faraday. Bayu. Oh, Iya Bayu, Michael Faraday. Iya. Lanjut.
Iya, Bu. Sebentar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa komponen listrik. Adakah yang bisa menebak kira-kira ini namanya apa saja ya? Makasih ya. Adakah? Batu baterai. Betul, Batu Natalia. kabel. Ada batu baterai. Betul ada sekali, solar, Bayu. Ada instalasi. Ada Lampu, instalasi. lampu. Ada lampu senter. Ada per. Bu, saklar itu. Wah, hebat sekali. Lalu ada tempat baterai ini ya, yang warnanya Aku baru putih. tahu ada poki Nah, ukuran segini, sebelum guys. Bunia lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Bunia ingin sampaikan beberapa fungsi dari alat atau komponen yang ada dalam gambar tadi. Saklar di sini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya. Baterai adalah sumber energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi di dalam baterai itu ada dua sisi ya, Nak ya. Ada positif dan ada negatif. Nanti bisa dilihat kalau misalkan di rumahnya ada baterai, ada tandanya negatif dan positif begitu. Lalu kabel listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Nah, selanjutnya kita nyanyi lagi yuk. Pernah dengar tidak? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil. Iya. Rangkaian listrik. Rangkaian Iya. Tapi liriknya Bunia ganti. Iya, betul sekali sudah ada yang Rangkaian Listrik. listrik. Rangkaian Rangkaian listrik. 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 itu Itu ada dua Seri seri paralel, seri paralel. Ayo kenali rangkaian seri tidak bercabang, rangkaian rangkaian paralel bercabang. komponen listrik. Solar, baterai, lampu dan kabel. Contoh rangkaian Rangkaian adalah senter dan lampu hias. Contoh rangkaian paralel itu lampu lalu lintas. Hore! Luar biasa. Ternyata sering sekali ya menyanyikan lagu itu ya. Nah, di dalam lagu ini ada sedikit penjelasan mengenai rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu ada berapa, Nak? Ada Dua. Iya, betul sekali. Ada seri dan paralel. Rangkaian seri itu yang bagaimana, Ibu? Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sebentar ya. Yang tidak bercabang, Bu. Iya, betul Bayu. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian terlihat tidak ya Bunia di sini. Wih, bagus sekali, Bu. Iya. Jadi rangkaian seri itu tidak bercabang seperti yang Bayu katakan tadi, benar sekali. Jadi alirannya mengalir jadi satu ya Nak ya, dalam satu aliran arus listrik. Sedangkan kalau misalkan paralel itu memiliki beberapa cabang. Nah, di sini yang Bunia contohkan ada dua cabang ya Nak ya, ada dua cabang. Lalu dalam komponen rangkaian listrik itu ada saklar, baterai dan lampu dan kabel. Contoh dari rangkaian seri itu ada senter dan lampu hias. Untuk rangkaian paralel ada lampu lalu lintas. Bang Jo. Kemarin Ibu sudah membentuk kelompok ya. Di dalam kelas ini Bunia bagi menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri 4 sampai 5 orang. Nah, pembentukan kelompok ini nanti untuk menyelesaikan proyek dalam membuat rangkaian seri dan paralel.
Anak-anak juga boleh didampingi orang tua yang ada di rumah dalam pembuatannya ya. Iya, siap, Bu. Sekarang Ibu tadi sudah jelaskan. Coba Ibu tanya secara acak. Ismi, yang A ini termasuk rangkaian jenis apa, Ismi? Itu paralel ya, Bu ya? Iya, hebat sekali Ismi. Iya. Dari mana Ismi tahu kalau ini rangkaian paralel? Itu sih, Bu, kabelnya susun-susun gitu. Iya, betul Ismi. Terlihat dari susunan lampu atau kabelnya yang bersusun-susun ya Ismi ya. Iya, Lalu Bu. yang B, coba Bu Nia mau dengar suaranya Habibah. Yang B ini termasuk rangkaian jenis apa Habibah? Seri dong, Bu. Hebat. Bisa beri tepuk salut untuk Habibah dan Ismi. Yuk sama-sama kita beri tepuk salut yuk. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut. Iya, jawabannya benar. Yang A ini adalah rangkaian paralel dan yang B ini adalah rangkaian seri. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri itu adalah arus listrik yang disusun secara bersejajar tanpa adanya cabang, ya Nak ya. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian listrik yang dipasang secara berderet sehingga membentuk cabang-cabang. Nah, sekarang karena sudah berkelompok, Ibu ingin kalian membuat percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan di grup ya. Linknya sudah ada di Iya, grup. Bu. Anak-anak Sudah saya lihat. Iya, sekarang LKPD-nya dilihat sebagai panduan dalam pengerjaan rangkaian listriknya. Yuk, bisa dimulai dulu mengerjakan rangkaian listriknya. Kita buat yang seri Iya, ya. Bu. Pertama-tama Iya. kabelnya Ya, itu, Ibu. anak-anak yang sudah punya kabelnya silakan yang masih Ini, Bu, kabelnya. ujung, iya, Iya. Bayu, betul sekali. Aku juga Kita ngerti. ambil Bu. gunting ya. Kita ambil gunting, lalu Iya. dikerat seukuran ujung jari. Ujung Oh jari iya, yang mana, Bu. Jari Yang ya, paling Bu. kelingking, Oh, yang paling kelingking. Iya. yang seukuran segini saja. Nah, hati-hati, ini biasanya sering sekali terputus kalau tidak hati-hati. Jadi anak-anak berikan penekanan sedikit demi sedikit memutar sampai nanti keluar serabutnya. Keluar serabutnya seperti ini. Oh iya, Bu, ini sudah keluar. Iya, Bu. Sekali. Sudah keluar. Iya, kalau serabutnya sudah keluar, kita lilit-lilitkan ya. Lilit, Kita lilit. Iya, Bu. Lilit. Nah, setelah lilit, nanti kita hubungkan ke rangkaiannya tadi. Di sini Ibu sudah punya rangkaiannya. Coba Ibu nyalakan yang seri. Nah, ini seri. Bagus sekali, Bu. Lampunya. nyalanya. Nyala Terang banget lampunya. ya, Bu, ya. Iya. Terus ini yang paralel. Sebentar ya. Nah, ini paralel, ini yang seri. Terlihat bagaimana nyala lampunya? terang paralel. Terang, iya, terang paralel, Bu. Sekali Natalia langsung bisa menjawab terang yang paralel, Bu. Gitu. Yang lainnya juga bisa mengetahui juga ya kalau misalkan dalam percobaan pembuatan proyeknya tadi ternyata lampu pada paralel lebih terang daripada yang seri. Ya, ini Ibu ada sedikit videonya, bisa dilihat. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada perbedaannya ya, Nak ya. Kalau misalkan pada rangkaian seri redup dan pada rangkaian paralel ini lebih terang. Gitu. Selanjutnya, Ibu akan minta salah satu untuk presentasi dari gambar rangkaian listriknya tadi yang sudah dikirimkan ke grup. Apakah punya anak-anak juga sama seperti punya Ibu gitu ya rangkaiannya?
Bentar ya. Ibu cari dulu. Ya, sudah Mohon terlihat. izin info 10 menit lagi ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. Sudah terlihat? Belum? Belum. Belum, Yang Ibu. yang Oh, mana, itu. Bu? Oh, ini Ibu mau share gambar hasil percobaan pembuatan rangkaian listriknya, rangkaian seri paralelnya. Nah, Oh, ini itu punya punya salah saya. satu. Oh iya betul, ini punya Bayu ya. Bayu, bisa dijelaskan Iya. Bayu presentasi dulu berkaitan rangkaian listrik yang sudah dibuat Bayu. Silakan Bayu. Iya. Saya buat paralel, Bu. Ini paralel Terus, atau seri? Paralel ya. bukan. Oh iya. Iya. Sekarang ini Bu Nia mau tunjuk salah satu kelompok yang lain untuk menanggapi. Coba kelompoknya Natalia. Ya, betul Natalia, itu apakah paralel. Natalia setuju dengan pendapat Bayu kalau ini adalah rangkaian paralel? Ya, itu paralel karena bercabang-cabang. Cabangnya di sebelah mana, Natalia? Itu, Bu. Di sebelah mana, Natalia, cabangnya? Sebelah atas, Bu. Yang atas itu loh, Bu. Ini adalah rangkaian seri. Ya, Nak, ya. Yang terlihat paralel, Bu. Iya, kalau misalkan ada paralel, itu harus bagaimana, Bu? Ini kalau misalkan ada paralel berarti ada hubungannya. Ya, kalau ini masih dalam satu arus. Ya, ini masih dalam satu arus listrik. Ya, Nak, ya. Jadi ini merupakan rangkaian seri, begitu ya. Terus penguatannya apa lagi, Bu? Kalau ini rangkaian seri, kita lihat lampunya di sini. Lampunya di sini terlihat redup. Kenapa bisa redup? Karena tegangan arus listriknya terbagi-bagi, begitu ya, Nak, ya. Kalau misalkan pada paralel, dia menyala dengan terang karena tegangannya menjadi miliknya sendiri dalam satu jalur itu. Oh, nah. Tapi, Bu, ada Iya, yang iya, lebih iya, terang Bayu. dari lampunya. Iya, Bayu, apa Bayu? Duh, Bu Nia kok Wajahnya deg-degan Ibu. ya? Iya. Masya Allah, terima kasih Bayu. Bayu bisa aja deh. Iya. Kita lanjutkan ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, ya Nak ya. Secara daring ini kita memerlukan apa saja sih? Internet. Internet. Betul. Terus memerlukan apa HP. lagi? HP, betul. Terus apa lagi? Headset. Bimbingan orang tua. Bisa laptop. Iya, ada bimbingan dari orang tua juga di rumah. Kalau misalkan kita menggunakan laptop, komputer, HP itu membutuhkan energi apa, Nak? Listrik. Iya, betul sekali. Jadi membutuhkan energi listrik ya. Membutuhkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik ini ternyata memiliki manfaat yang banyak. Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Bisa menghidupkan lampu. Bisa menghidupkan lampu. Ada lagi? Kita bisa nonton TV, Bu. Iya, betul. Bisa nonton TV. Ada lagi? Bisa ngecas HP. Iya, kita bisa meringankan, bisa membantu kita ya dalam aktivitas sehari-hari. Iya, Bu. Iya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah gerakan. Oh, sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Baru suara, Bu. Suaranya aja. Oh, baru suara. Aku udah gini-gini loh, Bu. Suaranya aja. Oh iya, iya. Liuk-liuk loh, Bu. Ya, yuk kita meliuk-liuk sama-sama yuk. Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. So, ikuti gerakannya ya.
dirasakan tadi pada saat joget-joget? Semangat, Bu. Tenang, iya ini adalah salah Jelas, Bu. satu dari manfaat dengan adanya energi listrik ya nak ya. Pada zaman dahulu bisa tidak kita melihat video gitu sambil nari-nari, terus sambil zoom seperti ini, bisa tidak pada zaman dahulu? Enggak, Bu. Enggak. Tapi kalau zaman sekarang bagaimana kalau zaman sekarang? Sekarang sudah bisa, Bu. Iya, sekarang sudah bisa merasakan perubahan ya nak ya. Jadi kalau pada zaman dulu masih belum bisa melihat ada video bergerak, masih belum bisa, sekarang kita sudah bisa. Nah, ada lagi. Coba perhatikan, ada alat-alat elektronik di rumah. Kalau dulu mencuci pakai apa nak? Tangan, Bu. Tangan. Pakai tenaga ya. Sekarang kita mencuci Mesin. mesin cuci. Tetap Bu dipencet pakai jari. Iya, tapi kan tinggal mencet ya, bukan pakai tenaga. Iya, ini adalah perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, jadi penemuan-penemuan baru ini yang menjadikan energi listrik itu tadi bisa kita rasakan manfaatnya di kehidupan kita yang sekarang. Gitu. Nah, pelajaran pada hari ini telah selesai. Sebetulnya ingin tanya, kita hari ini sudah belajar apa saja, nak? Energi listrik. Belajar rangkaian paralel dan string. Iya, betul sekali. Terus Manfaatnya. Iya, teks eksplanasi. Lalu yang terakhir Manfaat tadi listrik. Perubahan sosial. Iya, Bayu, betul, perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat ini tadi ya, kita sudah mempelajari ini semua. Semoga seterusnya juga bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Nah, amin. Untuk evaluasinya kita lakukan melalui kuisis ya nak ya, seperti biasa sudah Ibu kirimkan ke grup. Nanti setelah nanti langsung dikerjakan anak-anak. Bisa langsung dilihat di grup WA-nya masing-masing, bisa mulai dikerjakan. Iya, Bu. Siap, Bu. OTW. Ya, dikerjakan dulu. Sudah, Bu, selesai. Iya, Bayu sudah masuk nilainya. Hebat sekali. Nilai terbaiknya adalah Bayu. Yuk kita beri tepuk tangan pada Bayu. Iya, ini Bayu mendengarkan sekali ya, Bu ya. Ya Bayu Aku ya. bahagia sekali. Oh, gitu, bahagia. Bahagia karena apa? Bayu, Karena ada Bayu. karena belajar sama Bu Kurnia. Oh, terima kasih Bayu. Oh iya, ini suaranya sepertinya mendahului Bunia ya. Bunia belum resmi sudah ada suaranya. Iya. Selanjutnya, Bunia ingin tanya satu persatu perasaan belajar hari ini. Coba dari Inaya. Betul. Inayatul, bagaimana perasaannya hari ini Inayatul belajar tentang belajar hal-hal baru hari ini, jadi tahu rangkaian sari paralel itu gimana, yang semulanya tidak tahu juga bisa praktek langsung, Bu. Senang sekali. Alhamdulillah, terima kasih Inayatul. Bagaimana perasaannya hari ini Ismi? Sama Bu, seneng Bu, bisa belajar banyak dari Bu Kurnia. Ya, bisa ketemu teman-teman ya Ismi ya, walaupun tidak secara tatap muka begitu. Iya, ya, Bu. Ismi ya. Ya, sebelum Bunia akhiri pelajarannya, kita menyanyikan lagu dulu yuk. Ada yang pernah dengar tidak lagu Ampar-Ampar Pisang? Pernah, Bu. Pernah. Dari mana ya kira-kira? Kemarin waktu Sumatera 17-an di setel, Bu. Oh iya, disetel sama Pak Ardi ya. Ampar-ampar pisang ada yang tahu tidak asalnya dari mana lagunya? Kalimantan, mana ya? Selatan. Hebat Natalia, sudah tahu setidaknya pulaunya ya Nat ya? Iya, Bu, lupa, Bu. Ya, lupa buntutnya, Bu. Oke. Kita nyanyi lagu Ampar-ampar pisang sebelum ditutup dengan berdoa.
Aku belum makan, masa gigi bari-bari. Lepa-lepa, kata reko, apinya jam surupan. Dimakan nasi, apinya jam surupan. Mana baju di Jawa? Mana baju untung di Jawa? Balampar pisang baru masak. Masa gigi bari-bari. Lepa-lepa, apinya jam surupan. Beko dimakan nasi, apinya jam surupan. Yang mana baju untung di Jawa? Mana baju untung di Jawa? Lapar pisang. Oh, sudah selesai, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu Lina minta Bayu kembali untuk dapat memimpin. Bayu bisa dipimpin dong. Teman-teman, ya Bu, teman-teman, sebelum mengakhiri hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Sampai Makasih. berjumpa besok. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih, Nia.